Terus bagaimana cara menjawab azan ketika kita berada di kamar mandi atau dalam keadaan mengambil wudhu? Ya, jadi kalau seumpama azan dikumandangkan, lalu kita tidak berhenti dari aktivitas kita, baik aktivitas bicara ataupun aktivitas tindakan, itu sangat berbahaya. Karena itu ada ancaman dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendengar kumandang azan, tapi dia tidak mendengarnya dengan seksama, maka telinganya itu akan disiram, ya, dituangkan di telinganya itu cairan panas dari timah yang mendidih. Nah, sehingga kita bisa bayangkan bagaimana panasnya timah yang sedang mendidih. Nah, maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya di antara sebab-sebab mati dalam keadaan su'ul khatimah itu adalah ketika azan dia itu berbicara, ketika adzan dia masih beraktivitas, ketika azan yang merupakan sebuah panggilan langsung daripada Allah, yang semuanya terkait dengan Allah, tapi ternyata dia itu tidak mengindahkannya, itu berbahaya sekali. Nah, oleh karena itu ada tempat-tempat tertentu di mana kalau seumpama kita pada saat itu dalam aktivitas tersebut kita tidak menjawabnya, tidak apa-apa. Di antaranya adalah ketika kita tidur bersama istri, ketika kita berada di dalam kamar mandi, ya, maka ketika kita junub dan sebagainya, maka tunggu, ya, tunggu kita itu menjawab adanya setelah kita itu keluar kamar mandi atau setelah selesai, jangan pada waktu itu, gitu. Karena kita dilarang atau dimakruhkan kita itu menyebutkan kalimat Allah di dalam kamar mandi. Nah, sedangkan kaidah fikih mengatakan kalau berkumpul atau bertentangan antara yang menuntut dan yang melarang, dari satu sisi kita dituntut untuk menjawab azan, tapi dari sisi lain kita dilarang untuk mengucapkan kalimat Allah dalam kamar mandi, maka dimenangkan yang melarang sehingga kita tidak melakukannya. Nah, itu kalau berbenturan antara dua pilihan, ya, dua pilihan. Nah, jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah keluar kamar mandi baru kemudian dijawab. Nah, ada pula di antara ulama yang mengatakan kalau aktivitasnya itu termasuk aktivitas ukhrawi yang sifatnya itu memuat pahala, ya, seperti apa? Belajar, mengajar, berzikir dan sebagainya, maka hendaknya dia tidak boleh ada dua pilihan baginya. Dia jawab langsung setiap kalimat azan itu, atau dia tunggu sampai selesai. Begitu selesai semua azan, baru kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, diulangi sendiri. Kenapa? Karena azan sekarang kan panjang sekali, gitu loh. Karena ada lahannya. Nah, jadi ada apa? Ada lagunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang betul itu kan sebetulnya itu gak ada lahannya, gitu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu loh. Jadi nggak ada liuk-liuknya, gitu. Itu kalau dalam kitab fikih itu sebetulnya seperti itu, gitu. Tapi sekarang semuanya sudah berkiblat ke Al-Haramain. Haramain saja ya meliuk-liuk, kok masa ada seorang ulama mengatakan tidak sunnah, gitu. Nah, masalahnya kalau memang dilihat dari kitab itu memang nggak disunnahkan sih itu. Nah, kalau semua kita mau lihat gambarannya ya mudah untuk dicerna, mudah untuk dipikirkan, ya anggaplah saja misalnya saya tidak azan, saya cuma panggil Ustadz Bidin misalnya. Ustadz Bidin, nah kira-kira gimana ya? Nah, itu atas nggak gitu? Nah, gitu. Itu kata ulama seperti itu. Saya masih ingat bagaimana Al-Habib Salim itu mencontohkan seperti itu, gitu. Nah, sambil dia menyebutkan nama kita, gitu ya. Nah, jadi apalagi ini namanya Allah SWT, panggilan, gitu. Nah, jadi tapi ya sebagian ulama yang ada yang mengatakan boleh. Nah, tapi ya itu jangan terlalu panjang lah. Kalau terlalu panjang, nah, itu yang kita itu kadang-kadang sementara kita itu mengajar, seperti saya mengajar di TV setengah jam kalau semua harus jawab azan 5 menit, kan berarti kan terkurang, gitu. Berapa itu, gitu. Nah, sehingga tunggu sampai selesai, kemudian kita azan sendiri, lalu kita jawab sendiri, lalu kita baca doa setelahnya. Nah, di antara juga, nah itulah ya yang dijelaskan dalam kitab-kitab klasik.